sama persaingan saudara atau sampai difitnah di kelas atau di lingkungan kampus. Itu tuh sebenarnya masalah klasik gak sih? Iya, sekarang lagi zaman banget gak sih tuh di TikTok juga kayak Iya, banget ya. itu yang kayak perbedaan antara anak pertama sama anak terakhir. Kayak rebutan warisan gitu ya. Iya, terus kayak orang tuanya juga ngebeda-bedain gitu kan. Dedikasi berarti Oh, gitu. dedikasi. Kayak kalau ke anak bungsunya dia lebih sayang ini. Benar. Relate banget ya sih. Relate sama Sangat dia. relate. Gua merasakan. Gua merasakan banget nih. Emang anak berapa? Iya, lu apa? Gua anak pertama nih. Oh, Gue anak pertama. Bungsu, coba kita bungsu ya. Sumpah anak Mas pertama. lu. Sumpah berat banget sih jawabannya. Anak pertama gua. Ya, kita dari POV kita sebagai anak bungsu. Dari POV gua sebagai anak pertama nih, gua dituntut untuk menjadi selalu bisa. Itu dia. Walaupun sebenarnya gua nggak bisa. Kayak gini gak sih, misalkan nih adiknya nanya, terus pasti orang tuanya tuh jawab, itu ke kakak aja, kakak pasti bisa. Iya, Iya, Padahal gitu. si kakak juga sama-sama belajar gitu kan, dia juga gak diajarin sama orang tuanya. Tapi kadang gini juga, tuh lihat kakak aja bisa, masa dia gak bisa? Dibanding-bandingin punya Tapi itu sebenarnya beda aja gak sih? Beda orang kayak beda. Iya. Ya. Kayak ada juga yang bungsu tuh harapan terakhir gini-gini. Sedangkan kita ya, kalau gue udah kayak ngerasa ya udah kakak-kakak gue udah menempuh itu semua, gue ya udah. Tapi ada loh yang sebagian anak bungsu tuh menjadi harapan terakhir orang tuanya gara-gara anak pertama Dia nggak pernah kan dia anak bungsu itu. itu lebih kasihan lagi tuh, soalnya sebagai si bungsu tuh merasakan bersama orang tuanya tuh otomatis kan Iya, lebih sedikit kan. sedikit. Terus ditambah lagi sebagai harapan orang tuanya, itu berat banget menurut gua. Keuangan juga udah Iya. udah Itu nggak anak ada bungsu. semuanya. Soalnya anak bungsu. Gua malu. Ya, pastinya tuh. Nah di zaman Nabi Yusuf juga ada tuh kayak gitu persaingan saudara. Sama saudara-saudara ya. Iya. Yang berantem. Iya. Ngabisin warisan. Bukan sih. Bukan. Bukan. Yang mana? Lebih tepatnya kayak jadi tuh saudaranya Nabi Yusuf tuh iri kepada si Yusufnya nih, Nabi Yusufnya, gara-gara si ayahnya Nabi Yusuf nih lebih perhatian kepada si Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Oh, tuh kecemburuan sosial Cemburuan gitu lah sosial. ya. Ya. Yang penting tuh Nabi Yusuf tuh pernah diajak jalan-jalan sama saudaranya kan. Setelah diajak jalan-jalan, si saudaranya ini izin ke ayahnya si Nabi Yakub. Terus kata ayahnya, boleh nggak nih saya bawa ke Yusuf jalan-jalan sebentar saja. Ayahnya nih Udah dari curiga. pertamanya udah curiga, soalnya emang saudaranya nih emang nggak suka sama si Nabi Yusuf. Akhirnya dibujuk terus, dibolehkan jalan-jalan terus. Ketika di tengah perjalanan si Yusuf nih dicemplungin ke dalam sumur Sama saudara. sama saudara sendiri, kurang ajar. itu karena kecemburuan sosial itu. Karena kecemburuan sosial, terus bajunya dilepas, terus bajunya Nabi Yusuf dilumurin dengan darah hewan. Terus pas balik lagi ke ayahnya, Tapi itu padahal bukan si Nabi Yusuf yang dibunuh kayak gitu. bukan Nabi Yusuf yang Akal-akalan doang. akal-akalan saudaranya biar dikira Nabi Yusuf tuh dibunuh Dimakan hewan. sama hewan buas. Tapi Gitu. kalau misalkan nih saudaranya juga, kalau misalkan nih kayak bapak lebih sayang sama saudara kita, pasti bakal Iya sih, bakal pasti cemburu bakal sih, bakal ada jealous gitu sih. Iya sih. Tapi ya nggak sejahat itu juga gak sih? Sampai kebuang terus. Jadi orang KW lagi pakai pewarna ya seharusnya. Udah kayak di Wow. sinetron. Enggak, itu sebenarnya tuh aslinya tuh niat awalnya tuh Nabi Yusuf tuh mau dibunuh sama saudaranya. Tapi gara-gara ada salah satu di antara saudaranya tuh namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Ya pokoknya itu. Bunyamin. Bunyamin. Oh iya iya. Bunyamin ya? Bunyamin. iya. Bunyamin nih kasihan sama si Yusuf. Akhirnya dibujuklah si Bunyamin ini Masih ada membujuk. perasaan Sayang yang masih ada rasa saudara. Ya, dibujuklah kepada saudara yang lainnya. Ini jangan dibunuh, please, jangan dibunuh. Akhirnya dicemplungin ke sumur Sumur saya. aja. Gitu. Please kasihanin saudara lu please. Iya kayaknya itu masih ada naluri ini. Naluri kemanusiaan ya. Udah tadi film-film. Iya nggak Dari sih? zaman dulu emang kayak gitu. Kayak gitu. Itu tuh pas yang darah dimasukin ke sumur, yang Nabi Yusuf dimasukin ke sumur, terus saudara-saudaranya, iya di bajunya masuknya ke komunikasi nonverbal gak sih? Iya. Iya. Soalnya langsung ada
visual ya. Iya, Visual. jadi kayak dia dengan nunjukin baju itu ayahnya tuh Seakan-akan Nabi Yusuf tuh dibunuh Iya. oleh, padahal kan enggak. kan Kalah-kalah jahiliyah gitu ya. Ya emang kurang ajar emang. kacau. Terus balik. Terus tuh nih kayak zaman sekarang tuh ya banyak pembaca tarot terus iya Kuis. Sampai dibuat lagu ya. Iya. tarot tuh kayak ngeramal masa depan atau masa Iya, Dengan dengan kartu kalau salah ya. Iya. kartu. Dengan zodiak. Iya, Kalau zodiak ini ntar dapatnya di mana hari Ya, ini. jadi gua yang sama tuh. Gue pernah tahu, gue nggak update tentang gitu. iya kayak gitu. Ternyata di zaman Nabi Yusuf juga Ada. kan Dengan- nafsirin mimpi tapi Malah Nabi Yusuf gak sih pelakunya? Hah? Kenapa? Nafsirin mimpi kan? Yang nafsirin. Ya nafsirin. ya Nabi Yusuf yang nafsirin Iya, mimpinya pelakunya maksudnya. yang di mana sih itu? Jadi itu salah satu mukjizat Nabi Yusuf ya. Salah satunya tuh selain dengan ketampanannya yang masya Allah luar biasa. Allah ya Allah. Itu beliau tuh bisa menafsirkan mimpi. Jadi itu ada beberapa mimpi yang pernah ditafsirkan Nabi Yusuf. Salah satunya ketika beliau di penjara nih. Gimana ya? Oh ya, beliau bertemu dengan dua orang pemuda. Satunya yang tukang buat roti, satunya pelayan anggur. Kedua pemuda ini bermimpi dengan mimpi yang berbeda. Yang pembuat roti bermimpi dia sedang kepala dia di atasnya ada roti lalu dimakan oleh gagak. Yang pembuat anggur dia sedang sedang memeras anggur. Nah, bernasib beda, yang satunya mati disalib, kepalanya dimakan gagak, satunya menjadi pelayan kerajaan. Terus ada lagi mimpi Nabi Yusuf yang Yang meramalkan meramal raja itu ya? meramalkan masa panceklik ya Ya, dan masa suburan. Jadi tuh beliau si raja nih bingung. Dari semua peramal mimpi kerajaan nih nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Masih belum puas gitu. Masih belum puas si rajanya. Akhirnya yang dulu penjaga roti itu pembuat roti itu Iya. pembuat roti itu dia apa namanya? Masih tahu Yang ngasih tahu keinget gitu. keinget. Oh ya dulu raja saya punya teman dulu bisa nafsirin mimpi saya. Namanya si Yusuf. Akhirnya dipanggil lah si Yusuf. Suruh meramalkan mimpi raja. Ya, mimpi raja tuh ada 7 sapi ya? sapi kurus dimakan oleh 7 sapi gemuk. Terus ada lagi 7 gandum hijau dimakan 7 gandum yang layu. Ya intinya kerajaan ini akan mengalami masa panceklik, masa subur dulu. Pertama masa subur selama 7 tahun. Kemudian akan mengalami masa panceklik selama 7 tahun juga. Nabi Yusuf wanti-wanti kerajaannya agar Berhemat gitu. berhemat. Hasil panen kerjaan ini jangan dihambur-hamburkan karena kita akan menghadapi masa panceklik yang panjang 7 tahun tuh. Kayak kemarau. Nah di situ kan Nabi Yusuf juga nunjukin tuh skill komunikasinya ya. Terus kayak krisis manajemen juga. Jadi nyambung sama si masa penceklik itu. Ternyata tuh ramalannya benar. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi bendahara kerajaan. Tapi kalau yang Nabi Yusuf ngeramal menafsirkan mimpi itu dari masa kecil beliau nggak sih? Yang mimpi Mimpi ini bulan bintang bersujud. Bulan bintang bersujud. Kalau sekarang kan bulan bintang bersujud. Kalau zaman Nabi Yusuf tuh yang itu kan. Jadi tuh Nabi Yusuf pernah bermimpi gini nih. Itu by the way yang ramal bukan Nabi Yusuf sebenarnya kan. Oh, bapaknya. Bapaknya Nabi Yakub. Yakub. Nabi Yusuf pernah bermimpi apa namanya? Bulan, bintang, matahari itu bersujud. Terus dia cerita ke bapaknya si Nabi Yakub. Kata bapaknya, ini adalah kamu adalah orang istimewa. Kasarannya gitu, orang istimewa. Jadi kamu jangan memberitahu mimpi ini kepada siapapun. Soalnya ini mimpi risalah kenabian. Bulan, bintang, matahari itu diibaratkan bulan sebagai ibunya. Bapaknya, matahari ibunya, bintang ini saudara-saudaranya. Bersujud tuh patuh kepada Nabi Yusuf. Jadi kalau dikasih tahu ke saudaranya ntar Takut iri. iri. Oh itu tuh yang Nabi Yusuf
di penjara tuh karena apa sih beliau? Oh ya, ketika Nabi Yusuf penjara itu dia difitnah Sama? sama istri raja namanya Oh, yang Zulaiha. Nah, jadi yang itu itu. Iya namanya Joe. Emang yang namanya Zule nih cantik tapi ada tanda kutipnya. Iya. Jadi itu kurang, anak juga sebut kasihan sama si Nabi Yusuf. Jadi itu si Nabi Yusuf sebenarnya dia tuh sebenarnya suka sama Zulaiha. si Zulaihanya juga suka sama Yusuf. Cuman gara-gara Allah memberikan hidayah ke Nabi Yusuf, akhirnya Kayak si Yusuf ini menjaga diri agar tidak tergoda oleh godaan si Zulaikha. godaan wanita ya. Nah, kalian tuh ya jangan Ya itu sedangkan itu siapa yang nggak mau menggoda? Iya. betul. Sekarang ke yang opet aja. Iya, apalagi kalau ngeliat kayak tampan Nabi Yusuf ya. Cewek mana sih yang nggak ngeliat dari ketampanan? Terus tuh kalau yang itu tuh yang apa tuh namanya? Yang saudaranya masuk ini yang saudaranya Nah datang iya juga sih. pas kan Nabi Yusuf setelah menafsirkan mimpi raja itu diangkat jadi bendahara Negara. Iya. ya. Terus yang katanya tuh ini bukan saudara-saudaranya itu datang buat minta gandum. Gandum. Pas Oh, di iya. masa pencapaian mungkin. Iya. ya. Ketika akan 7 tahun itu di Mesir tuh ada kekeringan 7 tahun kan. Yang setelah menafsirkan itu Iya, setelah penafsiran mimpi si Yusuf nih. ada Akhirnya kejadian beneran Nah, si saudaranya sama bapaknya Nabi Yakub kelaparan. Si Nabi Yakub nih minta sama si anaknya nih agar sono kamu pergi ke apa? ke istana lah. Nah, itu. ke istana, Gandum, di sana minta gandum sama menteri keuangan di sana. Ketika mereka saudaranya pergi ke istana, nah di situ mereka kaget. Ternyata Ternyata saudaranya yang dibuangnya diangkat jadi saudaranya sendiri si Yusuf malah jadi menteri keuangan, jadi sukses. Sedangkan dia kelaparan. berkat apa doa bapak. Tapi beliau malu gak gitu Iya, ya? iya. Tapi dia terakhir kan ngeliat di sumur, terus tiba-tiba ke istana, kayak gitu. Melihatnya. Kan biasanya kan kalau orang kayak gitu kan marah kan itu. Iya, Marah besar. pasti sih. Nabi kalau orang biasa harusnya marah kan, orang dibuang sama saudara sendiri siapa yang nggak marah juga. Tapi kalau ini malah merangkul. Beda sama Nabi Yusuf nih. Nabi Kalau Yusuf Nabi tuh Yusuf gimana tuh? jadi mereka si Nabi Yusufnya nih nggak marah, malah menyambut saudaranya dengan baik, Ya welcome lah. welcome. Dan yang lalu biarlah berlalu. Pasti kan berarti kayak lapang dada banget Nabi Yusuf kan kalau misalkan orang-orang kayak kita nih pasti bakal dendam dan pasti gak bakal mau gak sih? Iya. Dijulitin. Udah kayak kamu yang ngebuang. Makanya sih Gua kesebut pakai daun. iya, gue udah sukses balik lagi. Mana-mana Makanya kita tuh nggak boleh kayak gitu ke saudara. Tuh. kesel apa? Tapi di situ saudara Nabi Yusuf tuh kenal Nabi Yusufnya atau enggak? Kenal Nabi Yusuf siapa sih yang kenal Nabi Yusuf? Betul. Yang Oh, tanpa orang yang tahu. ganteng masya Allah kan. Oh berarti Nabi Yusuf itu kayak ngepraktekin nonviolent communication gak sih? Ya. Iya kan, jadi kayak Nabi Yusuf tuh nggak perlu lah ngomong kalian jahat gitu-gitu, tapi Nabi Yusuf tinggal kayak ngomong setan telah mengkhianati kita, setan telah menghianati hubungan kita, iya gitu. Jadi kayak beliau tuh nggak nyalahin si saudara-saudaranya ya. Menasehati. Iya. Nah, kalau misalkan yang tadi yang antara Nabi Yakub, yang Nabi Yusuf menceritakan mimpi beliau yang bulan bintang terus ke Nabi Yakub itu masuknya ke komunikasi apa ya? Komunikasi interpersonal itu mah. Sebenarnya kuat banget soalnya antara saudara sama Bapaknya. Iya, bapaknya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah menyaksikan podcast ini dan terima kasih banyak buat narasumber kita yang sudah bisa hadir hari ini untuk Mas Fobi, Mas Azril dan Mas Alfat. Terima kasih banyak sudah share cerita tentang Nabi Yusuf di podcast kali ini. Semoga apa yang kalian share dan apa yang kita bawakan hari ini bermanfaat ya. Iya. Pastinya bermanfaat sih, karena dari pengalaman juga ya. Iya benar. Semoga bermanfaat di keluarga, di lingkungan pertemanan. Persaudaraan. Ya.
pokoknya di aspek sosial kita inilah semoga bermanfaat. Oke, dan jangan lupa buat tonton episode-episode Cempedak selanjutnya, dan jangan lupa klik like, Komen, dan subscribe di bawah ini ya. Sampai jumpa.